Tentukanlah himpunan penyelesaian dari X ditambah Y dikurang Z sama dengan min 3. Kemudian persamaan kedua, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Dan terakhir, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Jadi kita memiliki 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel ini akan diselesaikan menggunakan metode substitusi terlebih dahulu. Untuk metode substitusi, misalkan terlebih dahulu ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua, dan ini adalah persamaan ketiga. Nah, dirubah salah satu persamaan dalam bentuk X sama dengan, atau Y sama dengan, atau Z sama dengan. Jadi, boleh pilih salah satu persamaan. Di sini diambil saja terlebih dahulu persamaan pertama, yaitu X ditambah Y dikurang Z sama dengan min 3. Dirubah dalam bentuk X sama dengan, sehingga X sama dengan negatif 3 dikurang Y ditambah Z. Nah, misalkan ini adalah persamaan keempat. Maka langkah selanjutnya adalah jika merubah persamaan pertama, maka disubstitusi ke persamaan yang tidak mengalami perubahan. Di mana di sini persamaan yang tidak mengalami perubahan adalah persamaan kedua dan persamaan ketiga. Artinya persamaan 4 nantinya akan disubstitusikan ke persamaan 2 dan 3. Nah, ditulis ulang kembali persamaan 2 yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Nah, berarti karena ini nilainya X sama dengan, berarti di persamaan kedua ini nilai X diganti dengan negatif 3 dikurang Y ditambah Z. Kemudian ditulis kembali ini ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Selesaikan dulu, kalikan 2 ke dalam kurung, jadinya negatif 6 dikurang 2Y, 2 dikali Z ditambah 2Z. Ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Yang sama variabelnya bisa dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Negatif 2Y ditambah Y tinggal negatif Y, 2Z ditambah Z hasilnya 3Z. Kemudian sama dengan 4, negatif 6, berarti di sini jadinya ditambah 6. Oke. Ini adalah persamaan yang baru lagi. Persamaan, ini belum selesai ya, negatif Y ditambah 3Z sama dengan 10. Maka ini yang dijadikan persamaan kelima. Selanjutnya, di awal baru disubstitusikan dengan persamaan kedua, maka substitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Jadi di sini ingat nilai X yang akan kita substitusikan. Maka X di sini diganti dengan negatif 3 dikurang Y ditambah Z. Tambah ini ditulis kembali 2Y ditambah Z sama dengan 7. Min Y ditambah 2Y itu hasilnya tinggal Y. Z ditambah Z itu adalah ditambah 2Z. Sama dengan 7 negatif 3 maka tambah 3. Jadi diperoleh Y ditambah 2Z sama dengan 10. Ini persamaan ke-6. Nah, jika kita sudah menemukan dua persamaan, yaitu negatif Y tambah 3 sama dengan 10, dan Y ditambah 2 sama dengan 10, maka langkah selanjutnya mensubstitusikan kembali, rubah salah satu persamaan ini. Boleh persamaan 5 atau persamaan 6. Triknya di sini, pilihlah ya dari salah satu persamaan yang memiliki koefisien 1. Nah, berarti di sini Y yang memiliki koefisien 1, maka persamaan 6 yang akan dirubah, yaitu menjadi Y sama dengan 10 dikurang 2Z. Nah, maka langkah selanjutnya, substitusikan
nilai Y sama dengan 10 dikurang 2Z ke persamaan 5. Karena persamaan 5 yang tidak dirubah. Tulis ulang dulu persamaan 5, negatif Y ditambah 3Z sama dengan 10. Berarti negatif Y-nya disubstitusikan dengan 10 dikurang 2Z ditambah 3Z sama dengan 10. Kalikan negatif ke dalam kurung, negatif 10, negatif bertemu negatif ditambah 2Z ditambah 3Z sama dengan 10. Karena tidak cukup, dilanjutkan ke sini. 2Z tambah 3Z itu totalnya menjadi 5Z sama dengan 10. Negatif 10, pindah jadinya tambah 10. Maka 5Z sama dengan 20. Dan Z sama dengan 20 dibagi 5, yaitu sama dengan 4. Artinya di sini setelah memperoleh nilai Z4, bisa kita substitusikan nilai Z ke persamaan yang di awal dirubah. Nah, tadi kita menemukan bahwa Y itu adalah 10 dikurang Z. Nah, ini dia. Berarti substitusikan nilai Z ke dalam persamaan ini. Sehingga menjadi nilai Y sama dengan 10 dikurang 2Z. 10 kurang 2Z, maka 10 sama dengan 2 dikali Z kita 4. Berarti 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, setelah diperoleh nilai Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 4. Nah, artinya di sini kita bisa menentukan nilai X. Pilihlah salah satu persamaan untuk disubstitusikan. Kita pilih saja persamaan pertama, di mana X ditambah Y dikurang Z sama dengan negatif 3. X-nya yang akan dicari ditambah Y kita bernilai 2 dikurang Z bernilai 4 sama dengan negatif 3. Maka X dikurang 2, 2 kurang 4 min 2 sama dengan min 3. Dan X sama dengan min 3 ditambah 2 dan diperoleh nilai X sama dengan min 1. Selanjutnya masuk ke soal kedua, yaitu 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 6, X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan negatif 2, dan X ditambah 2Y sama dengan dikurang Z sama dengan 3. Nah, untuk soalan kedua diselesaikan dengan metode eliminasi. Metode eliminasi. Untuk metode eliminasi, tetap dimisalkan terlebih dahulu. Ini adalah persamaan pertama, persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Metode eliminasi adalah metode yang menghabiskan salah satu variabel yang akan dieliminasi. Nah, jadi untuk langkah pertama, pilih dua persamaan dan variabel apa yang akan dieliminasi. Nah, di sini kita pilih saja dulu mengeliminasi variabel Z, mengeliminasi variabel Z. Nah, jika kita mengeliminasi variabel Z, maka kita harus membuat Z itu menjadi 0. Dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2. Tulis ulang dulu. 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 6. Kemudian X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan negatif 2. Nah, maka di sini, karena Z di sini sama-sama bernilai positif, maka di sini tandanya kurang. 2X dikurang X tinggal X, negatif Y dikurang min 3Y. Negatif bertemu negatif jadinya tambah, maka ini sama maknanya dengan min Y ditambah 3Y, maka hasilnya adalah tambah 2Y, Z dikurang Z habis, maka biarkan saja.
6 dikurang negatif 2. Negatif ketemu negatif tambah. Jadinya 6 tambah 2 adalah 8. Nah, ini persamaan yang baru yaitu persamaan keempat. Nah, selanjutnya juga lakukan hal yang sama. Kita harus mengeliminasi Z, sehingga nanti juga dapat persamaan baru yang memuat variabel X dan Y. Nah, untuk mengeliminasi selanjutnya, pilihlah dua persamaan lainnya. Andai dipilih tadi itu persamaan 1 dan 2, boleh pilih persamaan 1 dan 3. Berarti di sini eliminasi Z kembali. Nah, si Z di persamaan 1 dan 2. Maaf, 1 dan 3 ya. 1 dan 2 sudah tadi, tapi 1 dan 3. Tulis ulang kembali dulu. 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 6. Kemudian X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 3. Nah, karena kita akan mengeliminasi Z, perhatikan Z bernilai positif, Z di persamaan kedua bernilai negatif. Jika variabel yang akan dieliminasi memiliki tanda yang berbeda, maka tanda penghubung yang paling tepat adalah tambah. 2X ditambah X hasilnya 3X. Negatif Y ditambah 2Y hasilnya tinggal Y saja. Z ditambah negatif Z. Satu positif, satu negatif jika dijumlahkan hasilnya 0. Biarkan saja, tidak usah dituliskan. 6 ditambah 3, 9. Maka ini adalah persamaan kelima. Maka langkah selanjutnya, kita akan mengeliminasi persamaan 4 dengan 5. Di sini boleh dipilih variabel apa yang akan dihabiskan. Misal, di sini akan mengeliminasi variabel X pada persamaan 4 dan 5. Ulang dulu, X ditambah 2Y sama dengan 8. Persamaan keempat, persamaan ke-5 yaitu 3X ditambah Y sama dengan 9. Nah, jika mengeliminasi, variabel yang akan kita eliminasi tidak sama jumlah koefisiennya, maka tentukan KPK-nya terlebih dahulu. Antara 1 dan 3, KPK-nya adalah 3. Maka persamaan pertama kita kali 3, ini cukup dikali 1. Karena 1 dikali 3 hasilnya tetap 3, nanti agar koefisiennya sama. Nah, 3 dikali X hasilnya 3X. 3 dikali 2Y hasilnya tambah 6Y. 3 dikali 8 sama dengan 24. Kemudian 1 dikali karena ini dikali 1, maka tinggal ditulis ulang persamaannya. 3X ditambah Y sama dengan 9. Bisa. Nah, karena X di sini bertanda sama, berarti penghubungnya kurang. 3X dikurang 3X, 0. 6Y dikurang Y itu tinggal 5Y. Dan 24 dikurang 9 adalah 15. Maka Y saja adalah 15 dibagi 5 dan diperoleh hasilnya 3. Nah, karena ini proses eliminasi, maka harus dilanjutkan juga dengan eliminasi. Nah, tadi mengeliminasi variabel X, maka langkah selanjutnya eliminasi variabel Y lagi. Eliminasi variabel Y pada persamaan 4 dan 5. Bedanya tadi kita mengeliminasi X, kalau sekarang mengeliminasi Y. Tulis ulang dulu persamaannya, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 8, kemudian 3X ditambah Y sama dengan 9. Karena kita akan menghabiskan variabel Y, maka KPK antara 2 dan 1 adalah 2. Ini cukup dikali 1, ini persamaan kedua dikali 2. Maka hasilnya menjadi 1, karena persamaan pertama dikali 1, maka tinggal ditulis kembali X ditambah 2Y sama dengan 8.
Kemudian 2 dikali 3x hasilnya 6x. 2 dikali y ditambah 2y. 2 dikali 9 sama dengan 18. Nah, kita mengeliminasi y dan bertanda sama, maka cukup dikurangkan. 6x dikurang 6x negatif 5x. 2y dikurang y 0, biarkan saja. 8 dikurang 18 negatif 10. Maka x sama dengan negatif 10 dibagi negatif 5. Dan diperoleh nilai x sama dengan 2. Nah, di sini kita sudah memiliki dua nilai, yaitu nilai y sama dengan 3, kemudian nilai x sama dengan 2. Maka langkah selanjutnya mensubstitusikan nilai x dan y yang telah diperoleh ke salah satu persamaan yang ada di soal. Ini diambil saja dulu persamaan ketiga, berarti substitusi nilai x sama dengan 2 dan nilai y sama dengan 3 ke persamaan 3. Ulang dulu kembali persamaan 3, yaitu x ditambah 2y dikurang z sama dengan 3. Maka kita bernilai 2 ganti dengan 2 ditambah 2 dikali y-nya bernilai 3 dikurang z yang akan dicari sama dengan 3. 2 ditambah 6 dikurang z sama dengan 3. 2 tambah 6, 8 dikurang z sama dengan 3. Maka negatif z sama dengan 3 dikurang 8. Karena nggak cukup, maka dilanjutkan ke sini. Nah, sehingga min z sama dengan 3 kurang 8, negatif 5. Maka z saja adalah 5.